Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan kembali untuk update dari GBP USD. Kalau kita perhatikan dari video dari penutupan hari kemarin, di sini ada tekanan jual cukup besar dan di mana kita perhatikan bahwa candlesticknya itu bearish ya. Berbeda dengan bearish seperti biasanya ini, tapi ini bearishnya benar-benar bearish dan tekanan seller yang cukup besar, atau bisa dikatakan seller in control di dalam perdagangan kemarin. Lalu apa aja sih yang terjadi di dalam candlestick ini? Langsung aja kita masuk ke dalam analisanya ya. Pertama kita lihat dulu untuk di big weekly-nya. Oke, ini dan untuk weekly-nya. Untuk pergerakan weekly-nya, kalau kita masuk ke dalam analisa, itu masih di dalam range yang kita tentukan dari video-video sebelumnya, atau dari minggu sebelumnya. Yang dimana kalau GBP USD ini masih belum bisa menembus level 38742. Dan juga ada kemungkinan besar kalau dia nggak bisa menembus ini, target selanjutnya adalah di 36110. Oke, kita langsung masuk lagi ke analisa yang di time frame lebih kecil aja langsung ya, yaitu di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam itu, si GBP USD ini sedang tertahan pergerakannya di dalam base ya. Jadi kan kalau ya, seperti video sebelumnya ya, yang video sebelumnya saya bilang kalau misalkan dia nggak bisa menembus ini, kalau dia mau menembus atau mau ke bawah, dia harus menembus ini dulu. Dan ternyata benar, kalau misalkan si GBP USD ini sudah menembus si base yang di tengahnya dia ini, dan dia melanjutkan pergerakannya itu ke bawah. Nah, kalau candlestick begini biasanya seller dalam kontrol, tapi seller sendiri juga sudah mulai agak kewalahan menurunkan harga karena dia sedang berada di dalam base atau demand areanya si GBP USD. Jadi kalau kita perhatikan demand area ini cukup kuat juga, yang dimana harga sudah berhasil naik ya, atau harga sudah berhasil bertahan beberapa kali di sini sebelum dia naik tinggi. Ini juga pada saat dia turun besar, sebelum dia benar-benar turun lagi, dia bertahan dulu di sini. Kalau kita samakan dengan base ini, dia masih langsung ke base ini, langsung turun, baru dia turun kembali. Lalu yang ini juga ya, sebelum dia naik tinggi ke sini, dia juga sempat naik dulu, lalu retest kembali 2 kali di base ini, baru dia naik kembali dan naiknya cukup tinggi. Lalu ini juga pada saat dia turun, dia retest kembali di sini, dia langsung naik kembali ke level sebelumnya. Jadi kita bisa pastikan kalau dia menembus level ini atau base yang ini, ya kalau dia menembus base yang ini, otomatis pergerakan dia, next target dia itu ada di sini. Jadi kalau dia tembus, next target dia itu di sini. Tapi kalau dia nggak tembus, ada kemungkinan besar dia akan konsolidasi dulu, lalu dia naik kembali ke sini dan akan retest kembali di sini ya. Kalau dia berhasil retest kembali di sini, nih, itu otomatis dia akan naik lagi ke sini. Itu kalau ini skenario-nya ya, kalau misalkan dia naik atau turun. Lalu kita lihat dulu, sebelum kita lihat skenario-nya, kita lihat lebih jelas dulu ya. Ini kan skenario secara garis besarnya. Kalau kita ukur dari pergerakan-pergerakan sebelumnya. Kalau kita lebih detail lagi, kita masuk ke analisa 1 jam. Oke, di sini kita ada analisa 1 jam. Kita perhatikan dulu bahwa di sini terlihat ya, di sini ada terjadi rejection, dan dimana bahwa si buyer sudah mulai melawan. Beda dengan hal ini. Ini kan, nih kalau kalian perhatikan di sini, ini kan jatuh nih, jatuh dari sini ke sini. Ya ini kan jatuh nih, harga jatuh. Nah di sini kalau kalian perhatikan, sini ada candle hijau sedikit ya, yang dimana buyer sudah mau buy, ya sudah mau take market untuk naik kembali.
tapi diblok sama si seller. Nah, sedangkan di sini kalau kita perhatikan semenjak dia turun, nah si candlestick ini, si candlestick yang biris-biris ini, yang merah ini, tidak ada perlawanan dari si buyer. Karena ditutup langsung, tidak ada yang garis bawah ini tuh nggak ada semua ya. Adanya garis atas yang dimana buyer itu melemah sekali di sini. Posisi buyer benar-benar melemah sekali. Nah, sedangkan si candle merah yang ini, yang terakhir, kalau kalian perhatikan itu berbeda dengan sebelumnya, dengan candle sebelumnya, karena kita sudah melihat adanya perlawanan dari si buyer. Ini tuh ada perlawanan dari buyer. Jadi ada kemungkinan besar kalau misalkan si buyer atau si seller ini udah nggak kuat dengan si buyer, otomatis harga akan di markup sebentar ke sini. Kalau misalkan dia berhasil metes ini, dia akan naik kembali ke sini untuk konsolidasi dulu, baru dia naik kembali. Oke, karena kita perhatikan di sini sudah beberapa kali ya dia gagal untuk turun di daerah-daerah sini. Bahkan dia sudah naik tinggi pun dia turun, dia bertahan di sini langsung naik kembali. Sama halnya dengan ini, dan juga di belakang-belakangnya nih ya, ini nih. Jadi kalau dia sudah sampai daerah sini, kalau dia mau lanjut turun pun biasanya dia harus retest kembali daerah atasnya, atau minimal dia mantul-mantul dulu di sini baru dia turun. Karena untuk menembus si daerah ini, si daerahnya si demand area atau si buyer area, itu butuh tenaga yang cukup besar untuk si seller. Karena ini base yang cukup penting untuk si GBP USD. Oke, kita coba perhatikan kembali di candle 30 menitnya supaya lebih jelas. Nah, di candle 30 menitnya kita lebih jelas lagi di sini. Bahwa tadinya tuh sama ya, untuk candlesticknya masih sama, tidak ada perlawanan sekali dari buyer. Jadi ini benar-benar tren bearish yang kuat untuk si GBP USD yang mulai dari sini ya, karena dia kan nggak bisa menembus garis ini, nggak bisa menembus sini. Nah, dia nggak bisa tembus nih. Karena dia nggak bisa tembus, otomatis harga turun. Ini harga turun ke sini. Padahal seharusnya di sini ada perlawanan sedikit, cuma gagal. Si buyer sempat melawan di sini tuh, kita bisa melihat candlenya, dan ternyata gagal. Jadi harga dibawa turun lagi, ditarik turun. Sini buyer sempat melawan kembali, tapi gagal ya, untuk retest kembali gagal. Karena ini kan kalau ditembus otomatis jadi supply area untuk si GBP USD. Nah, karena ini tidak ada demand atau area untuk dia support, otomatis harga di sini dikontrol sama seller semua. Kita bisa lihat dari candlesticknya tidak ada perlawanan sekali dari si buyer. Lalu di sini kita bisa lihat candlestick yang terakhir ini kan ini merah ya, tapi merahnya itu beda dengan yang di sini-sini nih. Ya, kalau kita perhatikan ini merah beda dengan yang di sini. Kenapa begitu? Karena ini merupakan demand area si GBP USD, dan demand area ini merupakan demand area yang cukup kuat untuk dia. Jadi kalau dia mau menembusnya, otomatis dia harus begini dulu nih polanya. Naik dulu bentar, siapin tenaga, baru dia turun kembali. Ini juga kalau dia menembus juga biasanya dia naik dulu bentar, lalu dites kembali di sini. Kalau dia udah nggak kuat, atau misalkan bayarnya udah nggak kuat lagi di sini, baru dia turunin lagi ke sini. Jadi dia bisa sekali tembus, bisa enggak. Tapi kalau untuk biasanya, normalnya, kalau untuk base yang kuat atau support atau demand area yang kuat itu dia butuh beberapa kali untuk baru bisa ditembus. Normalnya begitu. Tapi kalau misalkan ada news atau berita global yang mempunyai sentimen negatif terhadap si pair mata uang GBP USD atau si USD sendiri atau si dolar sendiri ya, itu bisa aja ditembus langsung, cuma biasanya dia akan kembali lagi normal bertahap. Dia akan naik kembali bertahap ya. Itu biasanya kalau untuk sentimen berita. Jadi kalau kita trading dengan sentimen berita itu akan berbeda lagi, karena untuk berita sendiri
pergerakannya akan lebih agresif ketimbang tanpa berita sama sekali ya. Kalau kalian mau lihat berita-berita gitu untuk forex ya, kalian bisa download aja untuk Android itu MyFXBooks ya. Nanti akan saya coba tulis di kolom deskripsi. Saya biasa lihat beritanya di situ. Kalau untuk iPhone, karena saya nggak pakai iPhone, mungkin ada juga FXBooks di situ. Tapi coba kalian coba aja lihat di App Store ada apa atau tidak ya. Oke, di sini kita bisa perhatikan kembali setiap yang mengenai supply ini atau season ini, ya, si demand area ini harga langsung berbalik naik. Jadi ketika dia mau di sini pun dia butuh tenaga lagi nih. Dia ngumpulin tenaga dulu baru dia naik kembali. Sama halnya dengan ini. Jadi ini kita lihat dulu nanti kalau kita mau pasang buy. Ya, misalkan kita mau pasang buy nih ya. Kita bisa pasang buy di sini dengan stop loss kita di sini. Kenapa saya bilang stop loss di sini? Karena kalau dia menembus ini, otomatis harga akan turun kembali. Tapi kita mungkin harus lebih hati-hati masang stop loss, masang buy di sini. Kenapa? Karena sini banyak sekali spike candle kalau kita perhatikan di sini ya. Untuk si GBP/USD banyak sekali spike candle-nya dan fake breakout-nya itu banyak sekali. Ya, kalau misalkan kita pasang buy di sini, kita pasang stop loss kita di sini, otomatis jika stop loss kita akan kehantam duluan sama dia. Nih, kita perhatikan di sini. Jadi kurang rekomend ya kalau untuk pasang buy di sini ya. Mungkin kalau kalian mau pasang buy di sini, ya kalian bisa place stop loss-nya itu terakhir di sini, pas di order block dia aja di sini. Ini kan ada order block nih. Nah, kita pasang di sini stop loss-nya. Nah, mungkin range-nya agak jauh dan ya lebih baik saran saya itu pun harus benar-benar ada candle yang memungkinkan untuk dia naik kembali kalau kalau kita mau pasang buy ya. Kalau kita mau pasang buy itu harus benar-benar ada candle yang memungkinkan ya untuk naik kembali. Soalnya kan ini dia udah break trend line. Kalau kita perhatikan dia udah break trend line dan pergerakan dia itu udah jauh dari trend line dia. Beda halnya dengan ini. Kalau ini dia kan baru break nih. Ya, dia baru break di sini. Tapi pergerakan dia nggak jauh dari si trend line ini. Jadi masih ada kemungkinan besar dia untuk naik kembali. Sedangkan kalau yang ini, dia udah benar-benar break dari trend line-nya dan strukturnya itu juga udah hancur. Ya, sebenarnya strukturnya udah hancur dari sini. Pada saat dia break ini, strukturnya udah hancur. Struktur uptrend-nya. Nah, tapi dia masih mencoba di sini, jadi jatuhnya itu pergerakannya sideways. Tapi sideways-nya itu dalam jangka atau range yang sangat besar. Nah, maka dari itu saya bilang, ini kan kalau kita perhatikan kembali dia udah downtrend ya. Ini dia udah downtrend, kalau kita gambar garis downtrend-nya itu oke di sini. Kita saya rapikan dulu. Nah, kita dapat bahwa dia sedang downtrend. Nah, ini sedang masa downtrendnya dia. Jadi sudah berbeda guys. Ini udah beda cerita lagi sebenarnya. Semenjak dia udah merusak struktur dia yang di sini dan yang di sini, itu otomatis dia membuat struktur baru yang bisa dikatakan sebagai downtrend, dari uptrend ke downtrend atau dia reversal. Jadi kita bisa perhatikan di sini ada 1, 2, 3. Jadi dia udah 3 kali mantul dan yang keempat mantul, sehingga bisa dikatakan downtrend ini sudah valid. Nah, untuk pergerakan range megatrendnya itu kalau kita perhatikan dulu di candle 4 jam, nah dia lagi downtrend guys. Untuk megatrendnya ini saat ini sedang downtrend. Tapi kita bisa perhatikan kembali ya di sini downtrendnya dia itu sampai mana. Oke, kita balik ke candle 1 jam. Jadi sini saya juga sambil analisa. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita bisa perhatikan bahwa range untuk downtrend dia ini bahasanya itu nggak sebesar uptrend dia. Tapi kita juga tidak boleh menyepelekan downtrend ini. Tapi ini posisinya pas sekali untuk buy. Posisinya pas sekali untuk buy. Kenapa? Kalau kita tarik garis di sini,
itu pas dia mengenai garis ini, dan juga dia di dalam base yang cukup kuat. Dia berada di dalam base yang cukup kuat. Ya, karena dia berada di dalam base yang cukup kuat, jadi ada kemungkinan besar dia akan naik dulu ke sini, baru nanti dia turun lagi. Ya, baru nanti dia turun lagi ke sini. Kalau yang saya perhatikan sih gitu ya. Jadi untuk open posisi kalian silahkan sesuaikan kembali dengan trading plan kalian masing-masing. Kalau kalian mau open di sini pun sebenarnya kalian bisa place stop loss kalian di sini. Saran aja ya. Saya tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual atau take option, take action di sini. Ini hanya saran saya karena untuk open posisi sendiri kalian yang akan mengaturnya sesuai dengan trading plan kalian masing-masing itu bagaimana. Ini hanya ide-ide aja dari saya. Ya, saya hanya sharing ide-ide saja dan semoga ide ini dapat membantu kalian dalam trading yang lebih baik ke depannya. Oke, mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari GBP USD ya. Dan jika memang ada yang salah atau ada yang ingin ditambahkan atau kalian merasa yang saya jelaskan ini ada yang kurang, silakan tambahkan di kolom komentar. Nanti akan saya coba revisi dan saya akan perbaikin kembali di next videonya. Karena masukan kalian juga sangat berguna untuk saya ke depannya ya. Lalu jika memang suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa lebih baik lagi dalam membuat video analisa seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.